Baik, teman-teman hebat luar biasa, bertemu lagi dengan Pak Rohmadi. Masih ingat tak? Pak Rohmadi, Muhammad Rohmadi Ratulisa, rajin menulis dan baca. Baca untuk menulis dan menulis untuk dibaca umat sepanjang hayat. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ya kita. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Keren, Paul. Oke, teman-teman hebat luar biasa. Ini upaya kita mengimplementasikan pragmatik dalam pembelajaran. Kenapa Pak Rohmadi sampaikan dalam pidato pengukuhan Pak Rohmadi itu pragmatik sebagai strategi untuk menangkal ujaran kebencian. Karena disinilah sebenarnya kita berbicara masalah pragmatik itu berarti kita bisa memanusiakan orang lain, kita bisa memanusiakan manusia, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa memanusiakan orang lain. Jadi ketika kita berbincang masalah pragmatik, tentu di sini ada sesuatu yang ada dalam diri kita yang ingin kita sampaikan kepada lawan tutur kita. Lawan tutur kita itu adalah makhluk sosial, makhluk individu bagi kita. Kita sebagai manusia ada sifat sebagai makhluk individu dan sifat sosial. Tetapi dalam konteks pragmatik kita kan sudah pahami tentang penutur, lawan tutur, partisipan. Ada peranggapan, ada implikatur. Lalu ada prinsip kesantunan, ada prinsip kerjasama, ada deiksis, dan prinsip kerjasama itu semua menjadi ruang lingkup kesemestaan yang tentu itu menjadi kesemestaan ketika kita bicara masalah konteks dan konteks. Nah, teman-teman ibadah luar biasa, kalau kita lihat, tadi saya katakan bahwa ketika kita bisa manusiakan manusia berarti kita akan senang dan orang lain juga senang kan? Teman-teman kalau disenangkan orang lain senang juga tuh. Ditraktir senang nggak? Senang. Maka teman-teman gue yang badan luar biasa, kenapa sering saya ajak teman-teman ke kantin Yusri? Karena ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk menjadikan praktik komunikasi yang selalu saya katakan dengan 5B. Ayo bersilaturahmi, ayo berkomunikasi, ayo berkolaborasi, ayo beraksi, dan ayo berinteraksi dengan Ratulisa, rajin menulis dan baca. Ini sebenarnya implementasi dari pembelajaran pragmatik ketika direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga apa? Kalau kita lihat dalam aspek-aspek yang kita lihat dalam struktur linguistik struktural dan juga linguistik fungsional, kan ada aspek-aspek yang kita lihat. Misalnya dalam pragmatik itu ada aspek-aspek yang kita kasih adalah makna dalam konteks. Tetapi dalam struktur analisis wacana itu ada struktur dan fungsi teks dalam konteks sosial. Ya, struktur dan fungsi teks dalam konteks sosial. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Kita paham betul pragmatik yang dipahami ini fungsi sosialnya ada, fungsi kontrolnya ada, dan fungsionalnya ada. Maka ketika kita melihat pada objek kajiannya, ini pragmatik itu objek kajiannya ujaran dan tidak tutur. Tetapi ketika analisis wacana ini teks, percakapan, tulisan, media. Jadi sebenarnya sama saja. Yang membedakan apa? Antara pendekatan pragmatik dan pendekatan analisis wacana itu yang membedakan adalah konteksnya. Jadi kalau kita pelajari pragmatik, analisis wacana, sosiolinguistik, kemudian psikopragmatik dan sebagainya, itu sebenarnya termasuk psikopragmatik yang membedakan konteksnya. Tapi yang paling dekat itu adalah sosiolinguistik, pragmatik, dan analisis wacana. 3 pilar ini yang membedakan adalah konteks sosialnya, konteks suasananya, konteks budayanya, dan konteks semuanya. Kata kuncinya konteks. Jadi teman-teman badan luar biasa, kalau kita berbincang masalah pragmatik, jangan lupa teks, konteks, dan konteks. 3 pilar ini yang sebenarnya kita pahami sebagai wujud nyata untuk kita tunjukkan bahwa dalam keberagaman ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan upaya kita. Nah, upaya-upaya inilah yang nanti akan kita kembangkan dalam pembelajaran pragmatik fungsional yang saya sampaikan pada teman-teman kita dan luar biasa, bahwa ketika kita belajar pragmatik berarti kita belajar menghargai diri kita sendiri. Ketika kita sudah belajar menghargai diri kita sendiri, maka kita akan bisa menghargai orang lain. Maka konsepnya bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang lain. Nah, minimal dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Itu wujud nyata. Wujud nyata paham pragmatik. Wujud nyata ketika kita berbahagia, maka kita akan membahagiakan orang lain. Dan bahagia itu bukan mencari. Bahagia itu harus kita ciptakan. Maka dengan menciptakan bahagia, disitulah bagian dari implementasi pragmatik dalam diri sendiri dan juga dalam lingkungan kita. Berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa, itu berarti berusaha membelajarkan pragmatik, membumikan pragmatik, dan mengimplementasikan pragmatik di dalam masyarakat, dalam keluarga. Ini harus terintegrasi. Bagaimana kita membelajarkan pragmatik pada ranah keluarga, membelajarkan pragmatik pada ranah masyarakat, dan membelajarkan pragmatik dalam konteks lebih luas, dalam kesemestaan. Dan inilah wujud nyata ketika kita belajar pragmatik. Kita membaca buku ini dalam rangka untuk memahami, membaca, memahami, lalu mengamalkan.
Kita belajar pragmatik berarti kita paham secara teoritik, paham secara praktik, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, teman-teman ibadah luar biasa, kalau seluruh masyarakat Indonesia belajar pragmatik, maka di sini yang tentu kita akan lihat secara keseluruhan. Tadi saya katakan, beberapa yang saya katakan pada teman-teman ibadah luar biasa, bahwa ketika kita lihat unsur-unsur pragmatik dalam wacana, itu dua-duanya terpenuhi. Ada konteks situasional, ya, siapa penuturnya, lawan tuturnya, kemudian di mana, kapan terjadi tuturan itu, tujuan komunikasinya apa. Lalu kita lihat tidak tuturnya, dan tidak tutur langsung, tidak langsung. Ada implikatur dan peranggapannya, lalu ada deeksisnya, ada strategi tuturnya, ada strategi tutur kesantunannya, ada koherensi dan kohesinya. Ini bagian nyata yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman ibadah luar biasa, kalau belajar pragmatik harus betul-betul paham diri kita sendiri. Karena apa? Dengan 5M, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan diri. Itu modal dasar ketika kita mau belajar pragmatik dan analisis wacana. Yang kedua, merencanakan. Setelah kita tahu keunggulan dan kelemahan, jangan pernah tonjolkan kelemahan itu, tapi tunjukkan kelebihanmu untuk menjadi sebuah prestasi. Yang kedua, merencanakan. Merencanakan program peningkatan diri, pengembangan diri agar menjadi lebih baik. Bagaimana bertutur yang baik, bertutur yang santun, bertutur menyenangkan. Dan ini bagian implementasi dalam pembelajaran baik tingkat jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, atau nanti ketika terjun ke dalam masyarakat. Ya, jadi teman-temanku, mahasiswaku yang hebat dan luar biasa di seluruh wilayah Indonesia, baik S1, S2, S3, tentu kita lihat kalau di S1 kita memahami konseptualnya, di S2 kita mulai mengkajinya, mengembangkan dari semua kajian-kajian teoritiknya kita, di S3 kita mulai mengembangkan modelnya. Sehingga dalam konteks ini kita lihat bahwa semua komponen yang tadi saya katakan, kita yang pertama mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan, kemudian yang kedua kita mulai merencanakan kegiatan untuk meningkatkan diri, yang ketiga melaksanakan. Jadi setelah kita rencanakan, kita laksanakan, tidak hanya sebuah rencana saja. Nah, setelah kita laksanakan, kita mengevaluasi. Nah, hasil evaluasinya nanti menjadi bagian upaya kita untuk melihat testimoni dari masyarakat. Nah, itu kekurangan dan kelemahan diri kita tidak lanjuti. Maka dalam konteks pragmatik ini bagian dari strategi tutur. Kita kadang-kala juga harus melakukan evaluasi diri self talk. Jadi kita berbicara dengan diri sendiri. Bro, kok aku kemarin ketemu dia kelihatannya dia agak gimana gitu, ketemu Mas Mehmet agak gimana. Nah, itu bagian self talk kita, mengevaluasi diri. Kenapa? Pragmatik dalam komunikasi sosial tentu harus dipahami betul, kita memahami siapa lawan tutur kita dan siapa orang di sekeliling kita. Karena apa? Orang di sekeliling kita belum tentu senang dengan apa yang kita katakan. Orang sekeliling kita belum tentu bahagia dengan kata-kata kita. Jadi, tetapi fokus bahwa prinsipnya kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menyengsarakan orang lain, dan kita harus selalu berusaha membahagiakan orang lain dengan senyum 2282 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembangkan. Apa? Disitulah ruang nyata untuk bisa merekatkan komunikasi, merajut silaturahmi, dan menjaring kesemestaan dalam imajinasi nyata. Dan itu biasanya Pak Roman dilakukan dengan ayo berliterasi dengan pratulisan, rajin nulis dan baca, dan ayo kita senangkan semesta dengan menyanyikan lagu Ratu Lisa. 1, 2, 3. Di sini baca, sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Jadi teman-teman yang luar biasa, berbicara masalah pragmatik tentu tidak lepas dari kehidupan kita. Berbicara masalah pragmatik tidak akan lepas dari keluarga. Berbicara masalah pragmatik tidak akan lepas dari masyarakat. Berbicara masalah pragmatik tidak akan lepas dari pemerintahan. Jadi kata kuncinya belajar pragmatik berarti belajar menghargai diri sendiri. Belajar pragmatik berarti belajar untuk memasyarakatkan diri. Belajar pragmatik berarti belajar untuk membumikan diri. Belajar pragmatik berarti belajar mengenal kesemestaan. Disitulah kekuatan kita untuk bisa mengenal kebinekaan di 38 provinsi. Dan akhirnya tentu di situ akan muncul keunggulan dan kelebihan yang kita miliki. Dan akhirnya kita akan mampu bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan. Dan ruang-ruang itu akan menjadi satu filter. Tidak pernah membenci orang lain, selalu ingin bahagiakan orang lain, tidak pernah marah ketika orang lain berbuat salah atau kurang pada kita.
kesabaran tingkat tinggi yang harus kita tunjukkan, dan disitulah kekuatan kita sebagai seorang pembelajar pragmatik, sehingga kita tahu meletakkan, menempatkan diri empan papan lan panggonan. Kita sangat paham konteksnya, background knowledge-nya, dan disitulah kekuatan kita akan terus menunjukkan sikap kedermawanan kita, sikap keberanian kita dengan kesantunan, sikap kepiawaian kita dengan keterampilan, sikap kesabaran kita dengan kebijaksanaan. Dan disitulah sebenarnya betul-betul menunjukkan pemahaman pragmatik dengan implementasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disitulah wujud nyata ketika kita betul-betul menguasai dan terus belajar dan membelajarkan diri mengenai pragmatik. Teman-teman hebat dan luar biasa, tidak banyak orang yang mau belajar dan membelajarkan diri dalam multi konteks kehidupan. Tidak banyak masyarakat Indonesia yang terus mau berliterasi dengan rajin tulis dan baca. Tidak banyak teman-teman kita yang kadang merasa sudah baik dan merasa lebih baik. Tetapi semua itu tidak lepas dari upaya untuk belajar dan membelajarkan diri agar kita semua nantinya akan menjadi teladan dan betul-betul bisa diteladani. Karena apa? Mudah mengucapkan untuk menjadi teladan, tetapi sulit untuk mewujudkan. Maka belajar untuk menjadi teladan bukan sekedar memberi teladan, belajar untuk menjadi contoh bukan sekedar memberi contoh. Di situ yang sedang saya lakukan. Kita terus belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat untuk terus berkarya agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tampak oleh manusia. Semangat selalu bersama Pak Romadi, ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam pragmatik yang sama.